Halo guys, perkenalkan nama saya Lira Firna. Halo guys, nama saya Muhammad Fadila Azmi Manurun. Hai guys, perkenalkan nama saya Muhammad Raju Pritia. Hai guys, perkenalkan nama saya Ridho Maulana. Perkenalkan nama saya Sabila Al-Kausi. Halo guys, perkenalkan nama saya Winda Wulansari. Di sini saya akan menjelaskan pengertian aspek keamanan. Aspek keamanan adalah elemen-elemen yang harus diperhatikan untuk melindungi sistem, data, dan pengguna dari ancaman resiko. Sehingga serangan tersebut menyebabkan kerugian. Aspek keamanan mencakup keamanan fisik, jaringan, data, aplikasi, dan kebijakan operasional. Secara umum, tujuan utama aspek keamanan adalah 1. Kerahasiaan, melindungi informasi agar hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Yang kedua, integritas, menjaga keakuratan atau keutuhan data agar tidak diubah atau dirusak oleh pihak yang tidak sah. Yang ketiga, ketersediaan, memastikan sistem dan data selalu dapat diakses oleh pengguna yang berhak saat dibutuhkan. Selanjutnya, privasi dan keamanan. Privasi dan keamanan adalah aspek keamanan yang memastikan bahwa data dan informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Informasi yang bersifat rahasia harus terlindungi dari akses yang tidak sah. Fungsinya, melindungi data dari pencurian atau penyalahgunaan, menjaga kepercayaan pengguna terhadap sistem, memastikan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data. Manfaatnya, mencegah kebocoran data sensitif, menjaga privasi individu atau organisasi, meningkatkan keamanan komunikasi digital, contohnya enkripsi data pada pesan WhatsApp, pengguna password untuk mengakses akun email, sistem login dengan autentikasi 2 faktor. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul integrasi atau integrity. Pengertiannya adalah integrasi adalah aspek keamanan yang memastikan bahwa data tetap akurat, konsisten, dan tidak mengalami perubahan yang tidak sah selama penyimpanan atau transmisi. Fungsinya yang pertama mencegah manipulasi data yang disengaja atau tidak sengaja. Yang kedua, menjamin kebasahan informasi yang digunakan dalam proses bisnis. Yang ketiga, menghindari kesalahan atau korupsi data yang dapat berdampak besar. Contohnya, bayangkan jika sistem rekam medis rumah sakit data pasien yang awalnya menunjukkan golongan darah A, tiba-tiba berubah menjadi golongan darah B akibat kesalahan atau manipulasi. Jika ini terjadi, bisa membahayakan nyawa pasien. Untuk menjaga integritas, kita bisa menggunakan mekanisme seperti hashing dan digital signature yang memastikan tetap asli dan tidak dimodifikasi selama penyimpanan atau pengiriman. Sekian, itulah materi yang saya sampaikan. Authentication atau autentikasi ialah proses verifikasi identitas pengguna sebelum diberikan akses ke sistem atau informasi. Nah, di sini fungsi dari autentikasi ialah 1. Memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang dapat mengakses data. Kemudian, mencegah hak akses yang tidak sah ke sistem. Kemudian, menjadi dasar pemaparan sistem otorisasi. Nah, sedangkan contoh dari autentikasi ini ialah seperti pengguna kata sandi, PIN, sidik jari, atau pengenalan wajah yang sering disebut dengan Face ID untuk pengenalan diri melalui sistem.
Availability atau ketersediaan adalah aspek keamanan yang memastikan bahwa sistem, layanan atau data dapat diakses dan digunakan kapanpun diperlukan oleh pengguna yang sah. Fungsinya yaitu, 1. Menjamin sistem tetap berjalan tanpa gangguan yang tidak diinginkan. Yang kedua, mengoptimalkan kinerja layanan agar selalu tersedia bagi pengguna. Yang ketiga, mencegah downtime yang dapat merugikan. Manfaatnya yaitu 1. Pengguna dapat mengakses layanan secara terus-menerus. Yang kedua, meningkatkan kepuasan pelanggan dan produktivitas bisnis. Yang ketiga, menghindari kerugian akibat gangguan layanan atau serangan cyber. Contohnya, pengguna server cadangan atau backup server untuk mencegah downtime. Keamanan siber mulai menjadi perhatian di Indonesia. Sepanjang 2017 terjadi 205 juta serangan data di dunia siber. Pelindungan data pun menjadi hal yang perlu diperhatikan mengingat Indonesia bercita-cita menjadi pusat digital di kawasan Asia Tenggara. Anda pasti tidak menginginkan hal ini terjadi. Sistem transportasi kacau, sistem keamanan tak terkendali, atau sistem perbankan berantakan akibat kejahatan siber. Anda mungkin masih ingat dengan serangan malware WannaCry yang menyerang sistem salah satu rumah sakit di Jakarta, yang ujung-ujungnya meminta tebusan uang. Berdasarkan data dari Indonesia Security Incident Response Team, sepanjang 2017, Indonesia mengalami 205 juta kali serangan di dunia siber. Serangan ini terjadi pada sistem di perusahaan, rumah sakit, pemerintahan, dan sektor pendidikan. Jika Indonesia ingin berperan sebagai salah satu pusat digital ekonomi di kawasan Asia Tenggara, maka keamanan dunia siber perlu mendapat prioritas di setiap bisnis dan instansi pemerintahan. Menurut perusahaan perlindungan keamanan data siber, Thales, transformasi digital menjadi hal yang tidak bisa ditawar lagi di masa depan. Perusahaan yang berpusat di Prancis ini baru saja membuka cabang yang kelima di Hong Kong. The challenge actually is not as simple as putting in a product and that can just protect all the data. You would have to know what data you're trying to protect and where those data is actually stored in order to apply proper security protection against those data. That's why I think the banking and finance sector in Indonesia are trying to address these problems right now. Perhatian terhadap keamanan data di dunia siber menjadi semakin penting dari hari ke hari. Semakin cepat perusahaan memahami tentang keamanan siber, maka cita-cita Indonesia untuk menjadi pusat digital ekonomi di Asia Tenggara akan segera terwujud. Alfian Raharjo, Hong Kong. Baik, sekian video penjelasan materi dari kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohonlah dimaafkan.